Untuk seluruh para pemimpin dan saudara warga negara kerajaan Allah dalam Rock Ministry secara khususnya, kami berdua mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru 2022. Kiranya the year of multiplied grace terjadi dalam hidup kalian, penuh dengan kasih karunia, penuh dengan favor, penuh dengan sukacita, dan karunia-karunia Roh bekerja luar biasa. God bless you. Amin. Natal tidak hanya berbicara tentang kedatangan Yesus sebagai bayi mungil yang lahir di kota kecil Bethlehem dari rahim seorang Maria. Tetapi Natal juga mengingatkan kita bahwa Dia akan kembali datang sebagai sang surya kebenaran bagi setiap kita. Sebab itu pastikan kita termasuk orang-orang yang takut akan Tuhan, hidup senantiasa dalam firman Tuhan dan dalam kebenaran kehendak-Nya. Shalom warga kerajaan, tanpa terasa kita sampai di minggu terakhir di tahun ini, 26 Desember 2021. Dan saya percaya penyertaan Tuhan yang sempurna atas setiap kita. Sekalipun mungkin ada di antara kita yang berkata, kenapa kok pandemi belum selesai? Kenapa kok aku kehilangan orang-orang yang aku kasihi? Kenapa kok aku mengalami mungkin ada yang terdampak dengan pandemi? Tapi kita semua percaya, penyertaan Tuhan sampai hari ini, Tuhan menyertai kita. Dan kita percaya tahun-tahun ke depan, tahun yang lebih lagi Tuhan akan melimpahi kita dengan kasih karunia-Nya. Hari ini ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur perjamuan supaya bisa mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Kami menyambut bagi Anda yang baru pertama kali bergabung beribadah bersama. Kami ucapkan welcome to Rock Family. Sebelum kita beribadah bersama, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita untuk minggu ini. Selasa 28 Desember 2021 jam 19.30 ada podcast Kingdom Insight spesial edisi akhir tahun bersama senior pastor kita Bapak Timotius Arifin Teja Sukmana. Rock Office libur mulai 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Jadi mulai 3 Januari kami sudah aktif kembali, tapi selama libur Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan informasi pelayanan pastoral bisa menghubungi Pendeta Pratama Simeon Benyamin, atau informasi gereja bisa menghubungi Pendeta Pratama Rendra Himawan. Jangan lewatkan untuk beribadah bersama dalam ibadah tutup tahun. Kita mengakhiri 2021 dan masuk 2022 dalam ibadah akhir tahun bersama Pastor Timotius Arifin Teja Sukmana, 31 Desember 2021 jam 22.30 malam. Memasuki tahun yang baru, mari kita bersama-sama mengambil bagian dalam doa puasa Daniel. Mulai 1 sampai 21 Januari 2022, materi doa bersama akan dibagikan melalui media sosial atau melalui komsel-komsel Rock Surabaya. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan, dapat memberikan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR Code berikut ini. Jangan lupa untuk like and subscribe YouTube channel Rock Surabaya. Selamat hari Minggu, selamat Natal, dan selamat menyongsong tahun yang baru.
Tuhan memberkati. Shalom semua warga kerajaan yang diberkati Tuhan. Tanpa terasa kita sudah pada akhir tahun 2021, minggu terakhir. Dan masih dalam suasana Natal menuju kepada tahun baru. Lukas 2, 36-38. Di situ ada Hana. Hana itu artinya grace. Seorang nabiah, putri Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Terjemahan lain berkata 84 tahun menjadi janda. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ayat selanjutnya, dan ketika juga datang ia ke situ dan mengucap syukur. Perhatikan di sini terjemahan lain berkata, burst forth with a great chorus of praise to God for the child. Mengucap syukur secara luar biasa dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Israel. Ya, redemption, penebusan. Penebusan itu kata penting sekali. Ketika kita sudah ditebus, kita menjadi sangat berharga. Jadi jangan usah takut menghadapi tahun depan ini. Pertama-tama kita lihat namanya adalah kasih karunia. Tetapi kalau menurut ukuran manusia kan kasihan. Baru 7 tahun menikah, lalu kemudian suaminya meninggal. Dan saya percaya pasti juga suaminya seorang yang baik, rohani. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali banyak orang cuma sampai di sana dan bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tetapi Hana merubah, yaitu lembah air mata menjadi mata air. Tuhan memberikan kepercayaan dia sebagai nabiah. Dan dia memproklamirkan seorang wanita, tidak biasa pada zaman itu. Seorang nabi yang memperkenalkan Mesias sudah datang. Dia putri Fanuel suku Asyer. Asyer artinya juga happy. Di dalam Natal ini kita diberikan kebahagiaan. Saya ketemu kebahagiaan itu 42 tahun yang lalu. Karena apa? Saya dilahirkan kembali malam Natal tahun 79. Sejak saat itu. Setelah ditebus, diselamatkan, diberikan sukacita yang besar sampai hari ini. Karena itu saya dengan istri sering berkata, kok hari begitu cepat ya? Bagi orang yang berbahagia, setiap hari seperti berpesta. Tapi bagi orang yang sedih, setiap hari buruk saudaraku. Sesudah nikah, dia menikah lalu 84 tahun. Berapa usianya? Coba tambahkan. 15 tambah 7 tambah 84, berapa itu? Ya. Kita lihat 105 tahun. Maria berusia kurang lebih 15 tahun ya. Usia wanita waktu itu menikah usia sekian. 15 tahun. Lalu kemudian Elizabeth ya 65 lah. Kalau yang ini 105 tahun. Jadi tidak ada yang terlambat dalam melayani Tuhan. Kepada oma-oma yang mendengarkan apa yang saya beritakan. Hidupmu belum berakhir. Engkau bisa meninggikan nama Tuhan. You can burst forth with great chorus praise to the Lord. Firman Tuhan tanya, ada orang tanya saya, Pak, how to receive grace? Di dalam Ibrani dikatakan, let us have grace. Apa artinya? Let us give thanks. Ketika saudara mengucap syukur pada Tuhan, saudara menerima kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia. Dan I declare tahun 2022, itu banyak angka 2-nya ya. Dan bahkan nanti gedung baru kita kalau Tuhan izinkan, kita resmikan tanggal 2 Februari 02/02/2022. Sebab 2 itu tanda persekutuan. Ketika Yakub sedang ketakutan, Tuhan tunjukkan pasukan malaikat yang menyertai dia. Dan dia berkata, this is Mahanaim. Mahanaim artinya 2 camps, 2 pasukan. Pasukan kecilnya dia dan pasukannya Tuhan. Tuhan memberkati, His name is Immanuel, God with us. God bless you. Amin. Ada sukacita Natal di tempat ini, amin. Amin. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau buka hati kita buat Tuhan. Bapak, kami mau menyambut datangnya Sang Raja di atas segala raja Tuhan.
Kami mau membuka hati kami Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan dan bertatalah di atas puji-pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersorak di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Mari kita mau bernyanyi buat Tuhan Allah kita. Yesus Kristus namanya. Dia Raja di atas segala raja yang telah turun ke dunia ini untuk menebus kita semua. Amin. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita bangun, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Yes, mari sambut Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita, mari bangun bait kudusnya, bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Mari sama-sama katakan anugerahnya. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Mari sambut Raja di atas segala raja, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita bangun, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Sekali lagi katakannya, anugerahnya. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari sama-sama Tuhan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja,
Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi katakan, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Tuhan Raja, Dia kita segala Raja Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang Kau berikan kepada setiap kami di tempat ini Bapa. Engkau sungguh baik Tuhan dan teramat baik bagi kami Tuhan. Tak dapat kami balas kasih-Mu Tuhan, selain kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Dan kami persembahkan hidup kami bagi Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sebut namanya Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. nama-Mu sungguh indah Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan Dan keagungan tertuju padamu, tuju padamu, Tuhan dan Rajaku.
segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Sebuah kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat suaramu, sembah Sang Raja, Bapa yang layak untuk disembah. Oh, kami agungkan Engkau, kami tinggikan nama-Mu, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kau Tuhan yang berkuasa, Kau Tuhan dunia memberikan kasih-Mu bagi kami. Oh, terima kasih Yesus, dapat kami bawa kasih-Mu, hanya pujian bagi-Mu. Dapat kami bagi-Mu, kami mau memuji-Mu. Tuh selamanya, sampai selamanya. Kami agungkan Engkau, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau mulia, tiada Tuhan seperti Engkau. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang benar, Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau rela Tuhan turun ke dunia yang fana ini Tuhan, untuk menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur bagi-Mu. Mari angkat suara
bahagia. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja segala Raja. Dia berdaulat tuh selamanya, Raja mulia, penasehat terjai. Dia layak tuh disembah, Kau layak tuh ditinggikan tuh selamanya, sampai selamanya Kau tetap Tuhan. Yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari nyanyi lebih lagi buat Tuhan Allah kita. Nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Sekali lagi sorakan, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang bertahta di kerajaan-Mu. Tapi Engkau Allah yang rela bahkan meninggalkan semua tahta kemuliaan-Mu untuk datang di bumi ini. Lahir dalam peristiwa Natal yang sangat luar biasa. Engkau datang bagi kami umat kepunyaan-Mu sendiri yang tidak berdaya karena belenggu dosa yang ada. Engkau datang merendahkan dirimu, lahir dalam semua kesederhanaan yang ada, dengan sebuah tujuan yang utama, membebaskan setiap kami, membebaskan setiap hidup kami, terutama dari belenggu dosa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sangat luar biasa. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami berdoa, sungguh-sungguh menyatakan isi hati-Mu bagi kami semua. Berbicaralah bagi kami, bekerjalah melampaui semua keterbatasan kami. Baik kami yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan lewat tayangan online yang ada, streaming yang ada. Roh-Mu yang kuat bekerja dimanapun kami berada. Roh-Mu sendiri menerjemahkan kebenaran firman-Mu sesuai dengan keberadaan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau buat kasih sayang-Mu yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang bersuka cita katakan sama-sama amin. Silakan duduk, shalom. Selamat Natal Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Boleh kita taruh tangan kita di depan dada kita, melihat samping kanan kiri kita, kita ucapkan selamat Natal. Selamat Natal semua. Kiranya sukacita Natal, damai sejahteranya memberi kita
terus semangat untuk menjalani hari-hari ke depan di dalam anugerah-Nya. Jangan lupa Bapak Ibu, sore nanti jam 5 Rock Ambassador akan mengadakan perayaan Natal. Bagi Bapak Ibu mungkin yang belum sempat mendaftar boleh langsung nanti berkomunikasi dengan Pak Immanuel. Nanti sore jam 5 sore di tempat ini kita akan mengadakan perayaan Natal Rock Ambassador dengan tema Surya Kebenaran. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Masih terkait dengan tema Natal dengan judul firman Tuhan adalah The Son Sets You Free. Sang anak itu membebaskan kita. Dia hadir untuk membebaskan kita. Mari kita lihat firman Tuhan sama-sama di Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 14. Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 14. Izinkan saya membacakannya bagi kita semua. Titus 2 ayat 11 sampai 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa ayat atau kata kunci yang saya ingin bagikan di tengah-tengah kita berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan yang ada. Ayat 14 firman Tuhan berkata bahwa Yesus datang, Yesus hadir. Tujuan utamanya adalah dia hadir untuk membebaskan kita. Kata yang pertama, keyword pertama yang saya ingin bagikan adalah kata membebaskan. Kata membebaskan itu bicara dari sebuah pertolongan, membebaskan manusia atau kita semua dari berbagai belenggu kehidupan yang ada. Tanpa kita sadari bahwa kita bisa jalani hidup, tapi kita ini seperti sedang terbelenggu sesuatu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita tentang gajah, anak gajah yang dikasih tali pengikat atau rantai kecil. Anak gajah itu masih kecil, ya, itu pun tapi beratnya sudah besar Bapak Ibu. Dikasih rantai kecil yang kurang lebih mungkin panjangnya 2 meter. Jadi kalau dia mau jalan sedikit, kakinya pasti akan tersangkut, ya. Nanti dia berjalan lagi ke sana, kakinya tersangkut. Lama-lama si anak gajah ini berpikir bahwa setiap kali dia jalan entah ke kanan, entah ke kiri, ke depan, belakang, tapi pada jarak tertentu 2 meter, kakinya akan tersangkut. Deng, begitu. Lama-lama karena kejadian ini terus berulang-ulang, dia sampai pada satu kesimpulan, oh memang rentang jarak saya ini cuma 2 meter jalannya, tidak bisa lebih. Ya, jalan lagi, deng, kesangkut, oh demikian. Tapi kemudian gajah ini bertambah besar, dan kalau gajah itu semakin besar, gajah dewasa itu bisa 10 kali berat daripada waktu dia masih anak-anak itu. Besar sekali. Tali rantainya, tali pengikatnya ukurannya tidak berubah. Sementara si gajah itu badannya bertambah 10 kali lipat mungkin atau lebih. Tapi ketika dia berjalan dia kembali merasakan sentuhan ada ikatan yang membelenggu dia. Dia langsung sampai pada satu kesimpulan, oh ya ini seperti yang dulu-dulu, 2 meter saja tidak mungkin bisa maju lagi. Walaupun badannya jauh lebih besar, kekuatannya lebih besar, potensinya lebih besar, sumber dayanya lebih besar, tapi dia terbelenggu oleh satu belenggu yang sebenarnya dari dulu ya begitu-begitu saja. Dan itu kemudian membuat si gajah yang besar itu ya terus begitu. Padahal mungkin kalau dia hentakkan kakinya lebih keras, dia mungkin berlari lebih keras. Tali atau rantai yang ukurannya kecil itu
yang tidak berubah itu akan patah atau putus. Tapi sudah terlanjur terbelenggu dalam cara berpikirnya dia. Ada beberapa belenggu yang kita alami dalam hidup kita, dan ini kabar baiknya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus datang untuk membebaskan kita dari setiap belenggu yang ada. Amin, Bapak Ibu. Nah, mari kita kenali belenggu yang ada. Ya, saya cuman kutip beberapa saja. Belenggu yang pertama yang firman Tuhan katakan di kitab Titus adalah ayat 14 tadi, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan atau dosa, ya, atau kegagalan. Status dosa. Dosa ada bicara sebuah hal, dosa bukan hanya perbuatan, Bapak Ibu. Ya, dosa bukan hanya sebuah perbuatan. Dalam kekristenan mungkin kita kenal istilah yang seringkali dianggap orang dalam kekristenan bahwa setiap kita lahir berdosa. Sehingga kemudian ada menafsirkan dosa keturunan. Ya, kemudian banyak orang yang berkata, bagaimana mungkin kita disebut dosa keturunan, kan yang berdosa sejak zaman Adam. Ya, kita berdosa itu bukan sekedar kita berbuat dosanya lebih dulu, Bapak. Tapi sejak manusia jatuh dalam dosa, maka manusia mengambil pilihan status dosa itu. Itu seperti kalau Bapak Ibu lihat pertandingan sepak bola, kemarin kita baru lihat mungkin yang Indonesia lawan Singapura. Ya, sebuah pertandingan antar negara, ambil saja misalnya Indonesia melawan, ini contoh saja misalnya melawan Jerman begitu. Ya. Yang bertanding memang cuma 11 orang atau 12 orang, mungkin dengan cadangannya 15 atau 20 orang total. Tetapi ketika bertanding, maka mereka mewakili nama satu bangsa. Dan ketika kesebelasan itu kalah, maka berita di korannya besoknya begini, Indonesia dikalahkan Jerman, begitu ya. Kita enggak mungkin protes, enggak kok saya enggak ikut main gitu ya. Saya loh enggak ikut main, yang main cuma 12 orang. Tapi beritanya tidak menulis begini, 20 orang pemain sepak bola Indonesia dikalahkan 20 orang pemain sepak bola Jerman. Tidak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tim ini mewakili satu bangsa. Mewakili bangsa kita. Sehingga beritanya di koran juga begitu. Indonesia dikalahkan, misalnya saja bahkan kalau dibantai, Indonesia dibantai. Kita tidak bisa berkata, enggak, saya tidak mengalami begitu kok. Ya, tim saya tidak mengalami demikian. Tidak bisa, kita mewakili satu bangsa. Nah, Adam mewakili identitas manusia. Dan ketika Adam memilih jatuh dalam dosa, maka dia mewakili seluruh eksistensi yang namanya manusia itu jatuh dalam dosa. Berstatus dosa. Itu sebabnya di kitab Paulus menuliskan, Adam yang pertama membuat seluruh manusia jatuh dalam dosa. Tapi Adam yang kedua yang datang ke muka bumi ini di dalam Yesus Kristus membebaskan setiap kita semua, memberi kita status yang baru di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu, ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi kita ini dibebaskan dari status yang pertama, Bapak Ibu. Sama seperti kalau Bapak Ibu mungkin melihat ada seseorang yang, mohon maaf kata, misalnya dihukum penjara seumur hidup karena sebuah peristiwa kriminal yang sangat luar biasa, ya, seumur hidup di penjara, baru jalani 5 tahun, tiba-tiba seperti beberapa waktu yang lalu di berbagai penjara di Indonesia terjadi kebakaran, dan dia kemudian melarikan diri. Saya mau tanya Bapak Ibu, dia melarikan diri walaupun di penjara seumur hidup, dia sudah jalani 5 tahun, dan 5 tahunnya itu dia baik sekali selama berkelakuan di lapasnya baik. Tetapi kalau baru tahun kelima dia melarikan diri, saya tanya, dia dikejar apa enggak Bapak Ibu? Dikejar, dia akan dicari oleh petugas yang ada. Why? Meskipun dia berbuat baik, tapi statusnya adalah status terpenjara, narapidana. Itu sebabnya dosa, hal pertama yang terjadi dalam dosa, itu bukan sekedar perbuatannya. Karena kalau perbuatannya bisa diperbaiki Bapak Ibu. Contoh maksud saya, kalau saya jatuhkan ini, maka langkah memperbaikinya, saya cukup mengambilnya kembali dan meletakkan ke tempat yang benar, selesai. Tapi dosa adalah hal yang serius. Dosa itu seperti sebuah benda yang kena karat yang tidak mungkin bisa diperbaiki. Makanan yang sudah terlanjur busuk, tidak bisa diperbaiki. Dosa so serius. Itu sebabnya tidak ada pilihan lain kecuali Allah datang
dan menebus kita dari dosa dengan menjadikan dirinya menanggung setiap dosa kita. Jadi dosa yang pertama bicara status. Itu sebabnya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hal pertama yang terjadi adalah Yohanes 1:12 berkata, barang siapa percaya kepada Kristus, dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan kita semua diubah statusnya dari manusia berdosa menjadi anak-anak Allah. Amin, Bapak Ibu. Ya, katakan samping kanan kirinya kalau yang dekat, kamu anak Allah. Kamu anak Allah. Ya. Dan sekali lagi, dosa bukan hanya bicara perbuatan, tapi dosa itu di dalamnya adalah bicara tentang pengendali diri yang mengendalikan diri kita. Itu sebabnya kata bertobat dalam Alkitab bukan sekedar dari berbuat jahat ke berbuat baik. Itu bukan pertobatan dalam pengertian kekristenan yang sejati. Itu cuman perubahan tingkah laku. Tapi dosa itu kata dosa, kemudian firman Tuhan berkata bertobatlah. Kata bertobat itu artinya berbalik 180 derajat ke arah yang berbeda, Bapak. Ke arah siapa? Ke arah siapa pengendali hidup kita. Itu sebabnya Efesus berkata harusnya kita ini sudah mati karena mentaati penguasa kerajaan angkasa. Hidup kita telah dikendalikan oleh sesuatu. Dan siapa yang mengendalikan? Di luar Tuhan pasti ada yang lain. Mungkin iblis atau mungkin bahkan diri kita sendiri. Itu sebabnya definisi bertobat adalah berbalik 180 derajat kembali kepada Allah. Bukan sekedar tidak melakukan yang jahatnya tadi, tapi kembali kepada Allah. Itu poin yang lebih penting, Bapak Ibu. Kembali kepada Allah, kembali kepada pengendalian Allah. Siapa yang rindu hidupnya terus dikontrol, dikendalikan oleh Allah. Amin, Bapak Ibu. Bukan diri kita. Itu sebabnya Paulus berkata bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Wow, luar biasa. Itu kata-kata yang luar biasa. Di tengah-tengah kita punya kemampuan untuk membuat pilihan-pilihan bebas. Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku, yang mengendalikan hidupku. Itulah makna pertobatan. Dan lewat kedatangannya, lewat kehadirannya, lewat kehidupannya, kematiannya, penebusannya, Allah membuat kita dibebaskan dari belenggu ini. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua ada belenggu yang saya sebut belenggu emosional. Beberapa waktu lalu saya pernah sharingkan hal ini singkat. Ya, saya kutip satu pendapat dari seorang yang namanya Peter Zenger. Ya, dia berkata bahwa seperti ikatan tadi itu ada belenggu emosional yang membuat kita merasa powerlessness dan unworthiness. Jadi sebuah perasaan bahwa kita ini tidak berdaya. Kita ini tidak berharga, tidak layak. Tadi saya katakan persoalan gajah tadi dengan tali pengikatnya. Secara kemampuan, dia dengan berat yang jauh lebih besar, dia punya kemampuan memutuskan tali itu. Tapi seperti ada perasaan tidak berdaya, perasaan tidak layak. Tidak mungkin saya bisa mendapatkan peluang untuk baik atau sukses. Ya, tidak mungkin. Kenapa seperti ada suara kecil di hati kita yang berkata, kamu tidak mungkin bisa sesukses orang itu. Kamu tidak mungkin, keluargamu berantakan, hidupmu hancur, apa segala macam. Kamu tidak mungkin bisa seberhasil dia. Ya. Atau ada sebuah perasaan-perasaan yang berkata bahwa Tuhan tidak mungkin berkati kamu. Karena hidupmu itu belum beres, tidak beres-beres begitu ya. Saya ingat seorang ketika saya tanya sudah lama, kamu kok lama enggak ke gereja? Terus dia jawabnya gini, saya sungkan sama Tuhan Yesus Pak, nanti aja kalau saya sudah benar dulu hidupnya, baru saya nanti datang ke gereja. Saya sungkan sama Tuhan Yesus. Loh apa yang buat kamu sungkan? Ya hidup saya belum benar, nanti deh saya benerin dulu. Baru supaya saya tidak sungkan datang kepada Tuhan Yesus. Ya sedikit guyon mungkin ngomongannya. Tapi kadang-kadang itu menunjukkan sebuah sikap atau perasaan unworthiness. Saya ini tidak berarti. Dan salah satu penyebab rasa unworthiness, powerlessness itu bisa karena kegagalan. Bisa karena
persoalan-persoalan trauma emosional yang sangat dalam, membuat kita bisa merasakan hal-hal semacam ini, Bapak. Tapi puji syukur pada Tuhan. Tadi di Titus dikatakan firman Tuhan bahwa, saya kembali ke ayatnya, bahwa Dia datang bukan cuma membebaskan dari dosa, tapi firman Tuhan berkata bahwa kita dipilihnya untuk menguduskan dirinya bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Kita dianggap berharga, kita dimiliki oleh Tuhan, kita dicintai oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita mungkin merasa diri kita tidak berharga. Kristus menguduskan kita. Ya, apa arti kata menguduskan bagi dirinya? Menguduskan itu bukan, arti kata itu bukan artinya kamu tidak boleh berbuat salah sama sekali. Kata menguduskan itu artinya memilih kita. To set apart, memilih kita menjadi bagian khusus, menjadi miliknya. Wow, betapa berbahagianya kita Bapak Ibu bahwa hidup kita dipilih oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, katakan lagi sama kanan kirinya, kamu dipilih oleh Tuhan. Ya, apapun kondisimu, kamu dipilih oleh Tuhan. Kamu dipilih oleh Tuhan, menjadi umat yang menjadi miliknya. Wow. Kalau jadi miliknya sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya. Kalau Tuhan di pihak kita, ada lagu berkata siapakah lawan kita. Amin. Ya. Yang berikutnya, belenggu yang ketiga, saya sebut ini sebagai belenggu kebiasaan negatif. Tadi kita sudah bicara belenggu yang pertama dosa, belenggu yang kedua belenggu emosional, belenggu yang terakhir saya sebut sebagai belenggu kebiasaan. Itu yang Titus katakan dalam suratnya, ya, di suratnya di sana. Kebiasaan, saya sebut deposit negatif, saya pinjam istilah dari Stephen Covey. Seorang yang sangat terkenal dengan judul buku tulisannya 7 Habits. Dan kemudian dia mengeluarkan buku baru juga namanya 8 Habits. Buku ini luar biasa, dia mengibaratkan manusia itu seperti kalau kita deposit sesuatu di bank. Ya. Kalau itu positif seperti kita menabung, tapi kalau kita melakukan hal yang negatif, kebiasaan yang negatif itu seperti menarik. Nah, orang-orang yang mengalami hidup yang tidak seimbang adalah ketika dia lebih banyak menarik, ya, atau deposit negatif istilahnya, dia menarik withdrawal begitu semua kualitas-kualitas dalam dirinya lewat serangkaian kebiasaan-kebiasaan negatif yang ada. Nah, Stephen Covey mencontohkan beberapa kebiasaan-kebiasaan negatif. Saya yakin kalau ini diteruskan juga sangat banyak, tapi ini hanya contoh-contoh singkat saja. Apakah kita sering dikenal pribadi yang gagal penuhi janji? Suka egois, ya. Bersikap keras terhadap diri sendiri. Mendisiplin diri itu baik, tapi ada orang-orang tertentu itu yang bersikap keras terhadap dirinya bahkan lebih daripada Tuhan memberlakukan disiplin kepada dirinya sendiri. Tidak jujur, mengabaikan talenta, atau kalau tidak mengabaikan talenta justru workaholic. Jadi justru bekerja tanpa kenal waktu. Ya, semua yang aholic itu tidak baik Bapak Ibu, termasuk shopaholic gitu yang suka belanja di luar kontrol yang ada gitu ya. Kemudian ketidakteraturan, keteledoran, perasaan emosi yang tidak terkendali, mudah cemburu, merusak diri lewat berbagai hal, narkoba, pornografi, vandalisme, dan segala macam. Ini beberapa contoh-contoh dari beberapa kebiasaan negatif yang kemudian kadang-kadang juga membelenggu diri kita. Yang lain ini masih rangkaian dalam kebiasaan negatif, tapi akhirnya berwujud kepada apa yang disebut dengan aspek emosi kita. Stephen Covey menyebutnya dengan 5S, emotional cancer, 5C. Yang pertama adalah suka kritik sana, kritik sini, ya, criticizing. Yang kedua, apakah kita punya kebiasaan complaining, suka mengeluh. Kita tahu perjalanan orang Israel di padang gurun, salah satu penyebab kegagalannya adalah karena mereka terlalu suka mengeluh, protes. Padahal mereka lihat mujizat Tuhan nyata di depan mereka. Saya bayangkan kalau kita ini bisa lihat tiang awan, tiang api gede di depan kita itu
Kita mungkin berkata, wow kelihatan Tuhan menuntun saya. Tapi mereka lupa bahwa tuntunan Tuhan itu membawa mereka ke berbagai perubahan-perubahan situasi. Dan bukan soal tuntunan Tuhannya yang bermasalah, kesiapan hati untuk berubahnya yang tidak mereka pikirkan dengan baik, siapkan dengan baik, itu yang membuat mereka selalu komplain terhadap perubahan situasi-situasi yang ada. Mereka mau lakukan tuntunan Tuhan tapi dengan mindset gaya masih di Mesir. Itu sebabnya ketika Tuhan sediakan mana, Tuhan sediakan berbagai mujizatnya, mereka tetap komplain. Lebih mudah komplain daripada bersyukur. Hari ini bagaimana diri kita? Comparing, yang ketiga comparing, suka membandingkan Bapak Ibu. Ya ini bukan suka membandingkan dalam rangka belajar. Oh saya mau belajar, saya lihat orang ini kok keren ya, saya juga mau belajar. Itu comparing yang dalam kaitan learning masih lumayan. Tapi ini comparing yang anak muda kita mungkin bilang sirik tanda tak mampu itu loh Bapak Ibu ya. Jadi membandingkan orang lain, ekonominya, level apanya, tapi kemudian nyinyir belakangnya itu. Oh orang itu sukses, iya keren. Terus terakhirnya itu tidak enak. Lah dia kenalannya bos, lah itu belakangnya itu mesti tidak enak. Ini bukan comparing dalam arti mau belajar sesuatu. Boleh kita membandingkan karena we want to learn something dari seseorang atau satu hal. Tapi ini comparing dalam rangka cuman mencari pembenaran diri dan menyalahkan orang lain atau keadaan. Oh ya terang aja dia begitu. Lawung dia warisannya aja dimakan 10 turunan mungkin udah habis, pantas dia begitu. Misalnya begitu. Oh pantas aja orang itu begitu karena bla bla bla. Sementara saya kembali tadi yang dikatakan ya, unworthiness, sebuah perasaan tidak berharga. Saya mana mungkin bisa begitu. Yang berikutnya adalah competing. Competing itu berkompetisi. Sekali lagi, semangat berkompetisinya ini kalau kita tidak pahami dengan baik, ini bisa menjadi sebuah hal yang kemudian justru kebiasaan yang meneror emosional kita. Ya, competing di sini artinya semangat berkompetisi, tapi terkadang membuat dia ingin menang dengan mengalahkan orang lain. Dengan mengalahkan orang lain. Ada sindrom yang disebut Machiavellian Syndrome. Machiavellian Syndrome itu digambarkan seperti kalau Bapak Ibu, ya kita tidak pernah ngalami di Indonesia ya, yang kalau di Eropa lagi musim salju mereka buat boneka-boneka salju. Nah ada seorang anak yang kepingin main boneka salju, waduh dia lihat dingin dari jendela terus dia bilang, wah siapa yang bisa bantu buatkan ya. Ada seorang yang lebih dewasa mungkin kasihan, oh ya dibuatin bolanya yang besar gitu. Kemudian masih kurang, ada lagi seorang, ya saya bantu, dibuatin lagi bola yang kecil untuk jadi kepalanya. Terus gimana ya supaya lebih keren lagi, oh ya dikasih hidung-hidungan yang lancip itu, dikasih topi begitu ya. Wah semua kontribusi sesuatu, begitu tinggal terakhir itu mungkin tadi itu nempelin hidungnya itu, tadi ada yang buat terus tinggal ditempelin, dia nempelin hidungnya, celep, jadi sempurna memang boneka saljunya. Kemudian dia teriak, asik, ini gara-gara saya berhasil membuat boneka salju terbaik. Ini namanya Machiavellian Syndrome. Machiavellian Syndrome itu artinya, apa istilahnya ya, mengakui karya dia, sekalipun itu dengan, apa istilahnya, merugikan orang lain. Jadi dia mengambil kebanggaan atas dirinya, meskipun sebenarnya yang berjuang adalah orang lain. Itu Machiavellian Syndrome. Itu lahir dari spirit competing. Yang terakhir ada contending. Contending ini adalah suka nantang-nantang. Kalau orang Surabaya bilangnya apa? Nyente gitu ya mungkin ya. Ya, apa gitu ya. Ya begitu ya. Ya kalau suka belagu ya. Mungkin lebih belagu. Jadi kenapa? Kalau ditegur, loh kenapa kok saya ditegur? Kenapa? Kalau tidak ada saya gimana? Oh begini. Jadi begitu. Jadi punya perasaan-perasaan menantang. Ini bentuk kebiasaan negatif Bapak Ibu. Yang nanti kita akan lihat bagaimana respon Allah untuk menghandle 3 kebiasaan tadi itu. 3 hal belenggu tadi. Tadi saya ingatkan belenggu dosa, belenggu emosional,
ya. Belenggu emosional dan belenggu kebiasaan. Ya, Bapak Ibu. Mari kita lihat bagaimana respon Allah terhadap hal ini. Yohanes 12 ayat 46. Firman Tuhan berkata begini. Boleh kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Yohanes 12 ayat 46, meskipun kita pakai masker, boleh saja kita membacanya bersama-sama. 2, 3. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Yohanes 1 ayat 16-17, boleh sekali lagi saja kita membaca sama-sama. 2, 3. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tadi firman Tuhan yang kita baca di kitab Titus diawali dengan pernyataan tentang kasih karunia Allah. Ya, tentang kasih karunia Allah. Ayat 2-nya yang berkata tentang ia mendidik, sebenarnya bukan ia di situ bukan orang. Itu sebenarnya dari bahasa Inggris it. Jadi kasih karunia itu kata ganti tentang kasih karunia itu sendiri. Kasih karunia itu mendidik kita. Sekali lagi, Allah menyelesaikan hal ini dengan yang pertama. Dia berikan, dia nyatakan, dia datang memberi kita kasih karunia. Apa itu kasih karunia Bapak Ibu? Saya mungkin ingin menunjukkannya dengan begini. Ada beberapa istilah di Alkitab yang Bapak Ibu perlu pahami supaya kita bisa memahami betapa arti kasih karunia. Saya mulai dulu dengan kata upah. Kata upah itu adalah sesuatu yang Bapak Ibu terima sebagai kompensasi dari sebuah hal yang dilakukan. Bapak Ibu bekerja, dapat sesuatu, itu upah namanya. Tapi kemudian keadilan atau justice. Keadilan atau justice itu, maaf kata ini contoh saja. Ini contoh. Misalnya keluarga kita jadi korban. Kemarin ada peristiwa di televisi, ada 2 orang yang ditabrak oleh tentara, mati. Kemudian jenazah mereka sebelum mati masih sekarat-sekarat itu justru dibuang di sungai oleh seorang letnan kolonel di daerah Sumatera Utara. Menjadi berita besar. Ya, dan kemudian ditemukan betul-betul meninggal. Dibawa bukan untuk dibawa ke rumah sakit, tapi dibawa justru untuk dibuang di sungai. Jadi belum mati itu dibuang di sungai. Sampai akhirnya memang mati. Ya. Nah, sang keluarganya kemudian ketika mendengar hal itu, ya menuntut secara hukum. Artinya ini seperti yang kita alami. Seandainya kita yang mengalami ada anggota keluarga kita diperlakukan secara tidak tepat, anggap saja contoh ekstrimnya tadi saya katakan misalnya dibunuh, maka ketika kita menuntut keadilan itu wajar. Kita menuntut keadilan. Sesuatu yang diterima akibat ketidakadilan yang kita alami. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Ada lagi yang lain adalah istilah belas kasihan. Di Alkitab pakai kata belas kasihan atau mercy. Mercy itu adalah konsekuensi yang tidak kita alami meskipun kita salah. Saya ambil contoh tadi kasus pembunuhan tadi. Seandainya kitalah pelakunya. Kemudian kalau yang di bagian kedua kita dituntut hukuman yang ada oleh keluarga yang jadi korban kita memang layak menerima keadilan itu. Artinya kita menerima jadi harus bertanggung jawab. Tapi kalau kemudian keluarganya berkata sudah saya mengampuni. Ini pernah terjadi peristiwa yang beberapa waktu yang lalu di Jakarta ya. Ada seorang suami istri anak Tuhan jadi viral karena ada seorang anaknya putri satu-satunya dibunuh dan kemudian dia menyatakan pengampunan. Ya, menyatakan pengampunannya. Nah, belas kasihan atau mercy adalah satu konsekuensi yang tidak kita alami. Kalau kita jadi pembunuhnya, kemudian keluarga yang terbunuh itu kemudian berkata, sudah saya tidak menuntut, saya ampuni, selesai. Itu mercy. Tapi Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Dia sampai dikasih karunia. Apa itu kasih karunia? Seandainya kita keluarga korbannya. Dan kita justru berkata kepada si pembunuh itu, aku angkat kamu jadi anak, aku sekolahkan kamu sekolah terbaik, sampai kamu berhasil, saya angkat jadi anak. Semua kebutuhanmu saya penuhi. Semua hal yang baik bagi kamu, saya cukupkan. Itulah kasih karunia Bapak-Ibu. Amin. Kita bukan cuma menerima keadilan Yesus mati.
Tapi kita juga menerima belas kasihan Tuhan. Tapi lebih dari itu, kita yang harusnya layak dihukum. Kalaupun tidak layak dihukum, diampuni saja kita ini sudah, orang Surabaya bilang matur suwun banget gitu ya. Cuman diampuni saja kita tuh sudah. Tapi Allah tidak berhenti cuman sampai di mercy. Dia sampai dikasih karunia, amin. Dan dia berikan kasih karunia bagi kita. Siapa yang mau menerima karya kasih karunianya Bapak Ibu? Amin, yes. Ya, firman-Nya berkata bahwa dia datang berikan kita kasih karunia demi kasih karunia. Yang berikutnya yang dia lakukan dari kasih karunia itu adalah, ini tadi disebutkan. Titus 2 ayat 11 ayat 12 tadi berkata kasih karunia yang menyelamatkan semua sudah menjadi nyata. Ayat 12-nya, kasih karunia itu mendidik kita. Jadi untuk persoalan kebiasaan, tadi untuk persoalan dosa, Yesus selesaikan dengan jalan. Dia beri kita kasih karunia. Karena tidak ada dari kita yang mampu. Saya tidak tahu apa yang kita alami hari ini. Berapa banyak dari kita akan mengakhiri tahun 2021 dengan perasaan kegagalan, berdosa, tidak layak. Hari ini dengar berita Natalnya. Dia datang memberi engkau dan saya kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Yang kedua adalah ya bagaimana menghadapi persoalan-persoalan karena kebiasaan kita. Firman-Nya berkata bahwa kasih karunia-Nya itu memberi kemampuan untuk mendidik dan memberdayakan. Learn, educate, and change. Itu sebabnya saya sangat bersyukur Bapak Ibu. Gereja di Ambasador ini punya kerinduan. Bukan hanya menjadi gereja dari sisi aspek rohani. Tetapi gereja di Ambasador ini juga punya concern terhadap perubahan kehidupan manusia lewat apa yang disebut dengan upaya untuk membangun pendidikan. Mungkin sebagian Bapak Ibu ada yang sudah tahu atau mungkin karena hanya lewat saja tidak melihat dengan baik. Bahwa di gedung ini kita juga jemaat di gereja di Ambasador ini juga membangun apa yang disebut dengan sekolah di Ambasador. Bu Fani, nanti bisa tanya pada Bu Fani lebih detail apa yang jadi isi hati beliau. Tapi saya menganggap ini adalah sebuah upaya untuk kita bergerak dengan kasih karunia. Karena kasih karunia itu ada poin untuk mendidik. Kasih karunia itu mengajarkan. Dan tentunya kita perlu punya sesuatu yang khusus memang untuk menjadi wadah kita mendidik generasi ini. Anak-anak kita atau generasi ini. Saya sangat bersyukur karena akhirnya sekali lagi bahwa Gereja Ambasador kita tidak hanya berpikir soal aspek rohani saja. Tapi ada aspek merubah perilaku orang. Merubah kebiasaan orang. Dan itu tidak bisa dilahirkan dari cuman mungkin datang ke Pak Philip dan bilang, Pak Philip saya punya 10 kebiasaan buruk tolong ditumpangi tangan hari ini dan besok tiba-tiba langsung hilang. Maybe, saya percaya ada yang bisa demikian karena mujizat kasih karunia Tuhan. Tetapi Allah lebih sering mengajar kita berubah lewat proses-proses pendidikan yang ada. Jadi saya pikir mari kita dukung sama-sama apa yang gereja ini punya tujuan untuk mendidik generasi ini juga lewat sekolah yang ada. Jadi Bapak Ibu nanti yang mau dapat informasi lebih detail tentang beberapa hal tentang sekolah Ambasador, tujuan, apa sebenarnya visi di baliknya. Menyiapkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Yang memiliki kebiasaan-kebiasaan berkarakter Bapak Ibu. Itu perlu satu proses. Kasih karunia Allah itu memberi kita kemampuan untuk kita siap dididik, siap belajar. Dan pada akhirnya siap berubah. Seorang anak datang pada saya dan berkata, saya punya kebiasaan, ya itu tadi, 10 kebiasaan itu ya. Merokok, pornografi, melakukan bahkan sampai perilaku-perilaku seks yang tidak terkontrol. Sudah gitu suka berontak pada orang tua, terus dia kemudian datang dan berkata, tolong Kak doakan. Terus saya tanya, sebentar, saya mau mendoakan tapi kamu didoakan dengan tujuan apa? Supaya besok
saya sudah tidak lagi, tiba-tiba tidak lagi mau melakukan ini semua. Ya saya bilang itu bisa saja terjadi karena kasih karunia Tuhan. Tetapi ada hal yang penting, kasih karunia itu menolong kita, mengubah kita lewat proses pendidikan yang ada. Anak-anak muda, jangan abaikan didikan-didikan yang ada. Dari orang tua kita, dari para mentor-mentor, senior-senior kita. Mereka mungkin kalah dari sisi pengetahuan, tapi mereka punya pengalaman-pengalaman kebijaksanaan hidup yang penting. Dan mereka sedang mendidik kita untuk kita bisa alami perubahan yang ada. Bagian terakhirnya adalah, kitab Titus tadi berkata apa yang Yesus lakukan. Dia bicara soal kata Allah menyerahkan dirinya. Apa arti kata menyerahkan diri? Menyerahkan diri itu bicara bahwa Allah yang membuat pilihan. Itu pilihan respon dari Tuhan. Jadi Allah datang ke dunia ini, itu bukan sebuah rencana ujuk-ujuk Bapak Ibu. Allah Bapa di surga lagi menikmati pujian dari malaikat, tiba-tiba ting kepikiran, enaknya saya tak datang ke bumi aja deh gitu ya. Iseng, daripada nganggur di surga, saya tak datang ke bumi cari kerjaan. Yang ngerepotin sedikit untuk mati di kayu salib. Tidak, karya salib, karya kedatangannya, kehidupannya, sampai kematiannya bukan karya iseng Bapak Ibu. Itu sebuah pilihan dari Tuhan. Dia memilih responnya untuk mencintai kita. Keren kan Bapak Ibu ya. Pilihannya adalah mengasihi kita. Luar biasa, tepuk tangan buat kita semuanya. Kita semua dipilih itu dicintai oleh Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 11. Bukan hanya memilih untuk datang. Lihat bagaimana dia memilih untuk hidup di muka bumi ini. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu, apa dikatakan? Rela jadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ini bukan hanya bicara materi Bapak Ibu. Tapi itulah yang dihadirkan Kristus. Dia memilih mau datang ke muka bumi saja itu sudah sesuatu hal yang luar biasa. Dia masih memilih bagaimana dia lahir. Dia memilih lahir di tempat yang paling sederhana. Dia memilih hidup di dalam kesederhanaannya. Dia memilih hidup dalam semua kesederhanaannya supaya kita memperoleh keberlimpahan kasih karunia demi kasih karunia. Makanya ada satu tulisan yang saya baca, Natal itu banyak cerita tentang pilihan. Saya mungkin gambarkan di sana orang Majus. Orang Majus ini kelompok orang yang logikanya kuat. Mereka orang-orang yang cukup berada dan pinter. Sudah pinter, kaya Bapak Ibu. Ya, ahli astronomi perbintangan. Kemudian mereka melihat sebuah tanda di langit. Dan mereka membuat pilihan untuk datang. Perjalanan mereka itu cukup panjang. Kita mungkin baca di Alkitabnya cuma 1 ayat atau 2 ayat. Tapi perjalanan mereka dari lokasi mereka sampai ke Bethlehem yang ada itu memerlukan waktu kurang lebih 3 tahun perjalanan. 3 tahun perjalanan Bapak Ibu. 2 atau 3 tahun perjalanan. Cukup panjang perjalanannya, saking jauhnya. Kalau orang kita juga bilang kok cek belan-belaninya gitu ya. Itu sebuah pilihan sikap yang mereka lakukan. Mereka memilih untuk mencari sang kebenaran itu. Dan begitu mereka sampai di sana, mereka mempersembahkan apa yang mereka miliki. Setelah selesai, mereka kembali dihadapkan pada pilihan. Pilihannya adalah mereka kembali seperti jalan ketika mereka menemui Herodes. Tapi kemudian di tengah malam saat tidur, malaikat Tuhan menjumpai mereka dan memberi mimpi. Jangan kembali lewat jalan tersebut. Dan mereka kembali membuat pilihan. Peristiwa Natal, celebrationnya, suasana kegembiraannya mungkin terbatas secara waktu Bapak Ibu. Tapi kalau semua perayaannya selesai, sebenarnya salah satu hal apa yang tertinggal dari semua perayaan itu adalah bagaimana Allah memilih kita. Soal kemampuan memilih.
Sehingga saya ingin simpulkan bagian terakhir dengan Natal adalah tindakan Allah memilih. Boleh saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Natal adalah tindakan Allah memilih untuk mengasihi kita. Membebaskan kita dari berbagai belenggu, termasuk belenggu emosional. Terutama belenggu emosional, belenggu dosa, belenggu kebiasaan. Allah memilih untuk membebaskan belenggu dosa. Dan bukan cuma memilih untuk membebaskan. Dia dengan rela-relanya mau mendidik kita di dalam kasih karunia-Nya, dalam kebenaran. Pertanyaan buat kitanya adalah, ketika kita merayakan Natal, maukah kita memilih Dia bagi diri kita? Maukah kita memilih Dia yang telah memilih kita? Mari kita berdoa bersama-sama. Boleh saya ajak kita nyanyikan lagu ini. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal ini, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari kita pejamkan mata kita. Dan mari dalam momen-momen kebahagiaan kita merayakan hari-hari, kita merayakan Natal yang ada. Apakah kita sangat memahami bahwa Natal adalah bukan karya iseng Allah, bukan karya guyonan Tuhan, bukan karena karya main-main tanpa rencana. Natal adalah sebuah momen di mana Allah memilih responnya. Ketika Dia tahu bahwa Anda dan saya, kita semua ada dalam berbagai belenggu yang ada. Belenggu dosa, belenggu emosional, belenggu berbagai kebiasaan-kebiasaan yang mengurung kita. Saya tidak tahu apa yang hari-hari ini belenggu yang sering kali menahan kita untuk terus melakukan hal-hal yang lebih baik. Tapi hari ini firman Tuhan berkata bahwa Sang Natal, Sang Kasih Karunia, Yesus Kristus Tuhan, Dia menyerahkan dirinya. Dia menyerahkan dirinya. Dia membuat pilihan keputusan datang kepada kita. Hidup dengan pilihan keputusannya menjadi yang paling sederhana, supaya Anda dan saya mendapat anugerah kelimpahan demi kelimpahan, anugerah demi anugerah. Siang ini berapa banyak dari kita yang mau berkata pada Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau sudah pilih saya. Dan sekarang saatnya aku juga mau memilih Engkau. Aku mau memilih Engkau yang telah terlebih dahulu memilih saya. Selama ini aku mungkin cuma hidup dalam tradisi kekristenan,
Aku beragama Kristen tapi aku tidak pernah punya pilihan-pilihan dalam hidup saya. Saya tidak pernah memilih bahwa Tuhan menjadi pengendali atas hidup saya. Tapi hari ini karena Engkau mau memilih, telah memilih hidup saya, rela menyerahkan dirinya bagi saya. Saya pun rindu memilih Dia menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup saya. Kalau mungkin ada di antara kita yang hari ini atau yang menyaksikan lewat tayangan live streaming yang ada dan berkata, aku mau memilih Dia hari ini. Boleh kita letakkan tangan kita di dada kita. Dan kita berkata pada Tuhan, karena Engkau telah lebih dahulu memilih. Tuhan Yesus, aku pun mau memilih Engkau. Aku pun mau memilih Engkau. Aku memilih Engkau, Sang Kasih Karunia tinggal di dalam hatiku, lahir di hatiku, bertahta di hidupku, mendidik hidupku, dan mengubah hidupku. Lihatlah setiap tangan-tangan yang diletakkan Tuhan. Lihatlah setiap hati yang diangkat kepada Tuhan. Ketika Engkau menyerahkan dirimu pada kami lewat peristiwa Natal yang ada, inilah saatnya kami meresponinya dengan kami menyerahkan diri kami juga kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau lihat setiap tangan yang diletakkan, hati yang diangkat pada Tuhan. Jamah menteraikan setiap pilihan-pilihan hidup mereka, keputusan-keputusan hidup mereka. Engkau yang memeteraikannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Natal 2021 ini akan menjadi momen terindah kami Tuhan. Ketika kami akan memasuki the year of multiplied grace Tuhan. Kasih karunia demi kasih karunia. Kami hari ini mengawalinya dengan kami menerima sang kasih karunia-Nya lebih dulu. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Hans, terima kasih untuk pelayanan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara diberkati. Ya, ada beberapa catatan informasi tambahan yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama, ibadah Minggu tanggal 2 Januari tahun 2022, ibadah perdana di tempat ini di tahun yang baru, mulai jam 9.30 akan dilayani oleh Pak Gembala, Pak Darmanto. Sekaligus kami informasikan bahwa di awal tahun itu juga di minggu pertama kita akan adakan perjamuan kudus. Karena itu mari Bapak Ibu siapkan hati, kita sama-sama mengadakan perjamuan kudus di awal tahun 2022. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini juga, kalau bisa nanti malam ada, nanti sore jam 5 ada ibadah Natal Ambasador dimulai jam 5 sore. Bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kami juga ajak untuk datang di tempat ini, kita sama-sama merayakan selebrasi Natal di penghujung tahun 2021 ini. Kami juga mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa tanggal 31 Januari kita tidak ada ibadah tutup tahun, tapi ibadah tutup tahun akan diadakan secara online lewat YouTube di channel Rock Surabaya. Ya. Kemudian kami mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu ingin mengikuti informasi kegiatan di Rock Surabaya, Bapak Ibu bisa ikuti lewat YouTube Rock Ambassador, lewat Instagram maupun lewat Facebook.
Itu aja beberapa catatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi kami mengajak Bapak Ibu Saudara kalau bisa yang hadir pagi ini ikuti ibadah perayaan nanti sore. Yang belum daftar silakan daftar atau hubungi saya atau bisa datang langsung ke tempat ini. Itu aja beberapa catatan yang ingin kami sampaikan. Mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan syukur kita berdoa. Terima kasih buat kasih karunia dan anugerah-Mu bagi setiap kami. Terima kasih juga buat berkat yang Kau berikan bagi setiap kami. Dan karena itu Bapa, sebagai ucapan syukur kami akan memberikan persembahan. Biarlah benih yang kami tabur ini Tuhan dapat memperlebar pekerjaan Tuhan di Rock Ministry Surabaya, teristimewa juga di Rock Ambassador. Kami percaya setiap tangan yang sudah menabur benih ini Tuhan akan memberkati terlebih dahulu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber kehidupan itu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari seindang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri dengan sukacita. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya terima kasih Tuhan, kami sampai di akhir kebaktian pagi hari ini dan kami sudah diberkati dengan firman Tuhan dan juga Engkau juga sudah menyertai semua pelayan-pelayan Tuhan tempat ini untuk menyelenggarakan kebaktian ini dengan baik. Dan sebentar kami pulang Tuhan dan kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Saudaraku sekalian, pulanglah. Terimalah berkat yang terbaik, yang luar biasa dari Bapa di surga. Kasih yang sempurna, yang tidak pernah meninggalkan kita dari Yesus Kristus Tuhan kita. Dan persekutuan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita melipat gandakan, memberikan kemampuan yang luar biasa dalam kehidupan kita, menjadikan kita sumber damai sejahtera, sumber berkat bagi banyak orang. Hari ini sampai selama-lamanya. Yang setuju percaya katakan sama-sama. Amin.